menatap ke sawah, menyaksikan kehidupan. Oh, berat sekali ini pinggangku, ya Allah. Seperti macan yang mengaum di pinggir kali, menatap ke sawah, menyaksikan kehidupan yang sesungguhnya. Kasihmu seperti laut, kasihmu seperti laut, kasihmu seperti laut di hatiku, kasihmu seperti laut, kasihmu seperti laut, kasihmu seperti laut di hatiku. Barangkali dengan tepuk tangan. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Nanang Mulyadi. Asli kelahiran saya di Kalimantan Timur, tepatnya di Cendrawasih. Waktu itu saya dilahirkan, bahasa pertama saya menangis, gitu ya. Semuanya sama kali ya? Iya. Nggak ada langsung lahir minta susu. Saya pas dilahirkan waktu itu kurang lebih berat badan katanya itu sekitar 3 kiloan, 3 kilo. Menjelang 1 tahun kemudian usia saya, ibu saya itu melahirkan. Saya punya adik saya meninggal dan ibu saya pun meninggal. Jadi saya 1 tahun itu yang nggak ingat apa-apa, nggak ingat apa-apa. Nah, karena bapak saya juga bekerja, saya waktu itu 5 bersaudara, 6 sama yang meninggal. Saya dilahirkan di sana. Karena ibu saya meninggal, akhirnya bapak saya mengirimkan saya untuk dipelihara atau dibesarkan atau diurus sama nenek saya di Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Cigugur. Jadi 5 bersaudara saya itu dikirimkan ke sini sama bapak. Nah, jadi setelah saya di kota Kecamatan Cigugur, kota Kabupaten Pangandaran, saya selalu merasa orang yang paling tidak beruntung, karena ketika melihat ibu teman saya, ayah teman saya, atau keluarga mereka
itu komplit atau sempurna. Pada masa itu saya nakal, beranjak saya masuk SD itu saya udah mulai ingat. Oh iya ya, saya tidak punya ibu. Oh iya ya, saya tidak punya ayah. Ayah ada, tapi di Kalimantan. Saya dibesarkan sama nenek dan kakek. Nenek saya hanya penjual makanan, kayak makanan khas kampung, yaitu ya kayak pecel, bukan pecel lele tapi pecel asli, yang pecel lalabannya. Saya masuk SD, masuk sekolah tingkat SLTP. Betapa perihnya hidup saya itu waktu itu. Oh ya, teman-teman saya kok orang kaya, teman-teman saya kok punya ayah dan ibu. Saya tidak punya, saya hanya punya kakek. Bukan kakek dan nenek. Saya juga nggak mau terus-terusan begini, selalu melihat ke belakang, selalu melihat bahwa aku terpuruk. Oh, tidak. Kata nenek, nah kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau bertahan hidup, kamu harus kerja. Maksudnya harus rajin, harus telaten dari sekarang. Maksudnya apa? Ini kan, udah kalau mau jajan, nih jual aja ini barang-barangnya nenek, jualannya nenek. Ya setiap pagi saya rutin sebelum sekolah, saya ngeliling ke tetangga gitu. Surabi gitu. Gogolong. Sampai saya merasa, oh iya ya, saya mau jajan 50 perak ke zaman dulu. Hasil dari itu. Oh, iya ternyata nenek itu mengajarkan saya untuk prihatin. Prihatin itu artinya kita belajar bermandiri, belajar berdiri di atas kaki sendiri. Jadi nggak usah istilahnya serba tergantung kepada orang lain. Sampai saya masuk beranjak SMA, teman-teman saya putus sekolah. Buat apa sekolah? Tuh ada presiden, udah ada tuh yang jadi TNI, udah jadi polisi, udah ada. Ngapain kamu sekolah? Mending ikut sama saya yuk, bikin golok. Teman saya punya tetangga, dia sama keadaannya dengan saya, tapi keadaannya itu maksudnya secara materi ya. Dia memotivasinya ke saya itu salah, bahwa kalau kamu mau sekolah, kamu nggak bakalan jadi presiden, karena presiden sudah ada. Kalau kamu mau sekolah terus kamu mau jadi TNI, padahal sudah banyak. Ngapain kamu sekolah? Tapi saya malah jadi berpikir, kok dia ngomong gitu, kenapa ya? Enggak, saya pengen sekolah. Karena dalam hati saya tidak ingin menyamakan dengan orang yang seperti itu. Misalkan gini, si itu mau sekolah, saya mah harus sekolah juga, enggak. Tapi saya memotivasi, sebenarnya saya itu kenapa harus sekolah? Itu pertanyaan selalu muncul, kenapa saya harus sekolah? Kenapa saya harus belajar? Ternyata semakin kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Nah setelah itu saya beranjak SMA, biasalah ABG ya. Maksud ABG bukan, masa-masa itu saya mengalami. Sampai pas kelas 2 SMA itu saya mengalami fase yang namanya malas. Kalau di sini kelas 11 ya. Nah, kalau dulu disebutin angkanya, sekarang kelas 11 pakai Romawi. Itu yang namanya malas sekolah itu luar biasa. Pas kelas 2 itu. Jadi serba malas. Ini enggak malas, baca malas, nulis malas, apalagi bergaul. Maunya Pak main mulu. Oh, berkeliaran, nongkrong, maunya gitu. Mau bebas. Tapi dalam 1 tahun itu saya begitu ya. Jadi saya berkeliaran bebas, ternyata nggak ada habis-habisnya. Tiap hari pulang malam, terus pagi-paginya
tunduk, ngantuk, bangunnya jam 9, itu rugi banget. Orang yang orang yang bergadang ya, kalau tanpa aturan itu luar biasa, sangat tidak sehat. Otak kita pun akan tertutup itu nanti, cara berpikir kita. Contohnya kalau kita malam nih ya, sampai jam 3 kita hanya nongkrong, gitar-gitaran, gak bermanfaat. Misalkan menurut saya gak bermanfaat itu. Pulang ke rumah pagi-pagi jam subuh tidur, kita bangunnya jam 10, jam 12 siang. Artinya kita sudah melewatkan sarapan pagi, itu sudah tidak sehat. Nah, lanjut cerita, saya harus kemana ini? Pas waktu saya kelas 3 SMA itu saya ketemu dengan Bung Irfan, Kang Irfan. Beliau ini mesantren dulu di tempat saya, masih kecil, gitu. Saya itu di warnet, saya penjaga warnet ya. Ini saya cerita ya tentang Kang Irfan. Ini anak ini, kalau saya kan nerima itu yang, Pak ini saya mau ngetik, saya ketikin, saya print 5.000 gitu. Beliau ini dia bawa sendiri, saya mau ngetik Pak, Kang saya mau ngetik, tapi saya mau belajar sendiri. Ini gimana sih maksudnya? Oh ya udah, nih Pak nyalain lah komputernya, dia ngetik sendiri. Kalau ada yang nggak bisa nyalain komputer ya? Ya kalau nggak tahu nanya yang ini gimana, yang ini. Nah beberapa tahun kemudian saya nggak ketemu lagi. Akhirnya karena di kampung saya itu orangnya terlalu banyak terlalu cepat terpengaruhi oleh pergaulan dari luar, terlalu gampang terkontaminasi. Akhirnya di kampung saya itu amburadul pokoknya, yang mabuk, yang itu, yang ini, pokoknya banyak. Aduh, saya nggak kepikiran sampai kelas 3 Alia itu, kelas 3 SMA itu saya nggak kepikiran pentingnya pendidikan, nggak kepikiran. Nah setelah saya merantau ke Kalimantan, kembali ke sana, ke Makassar, ke Berau, saya sadar ternyata jadi orang bodoh itu sakit di sana, sakit. Jadi kemana-mana pun nggak punya skill, nggak punya kemampuan, itu luar biasa, itu bakal sakit, penyesalan yang wow luar biasa. Akhirnya saya pulang ke Pangandaran tercinta ini. Saya masuk kuliah di Banjar. Nah pas itu waktu itu Pangandaran itu masih DOB, daerah otonomi baru atau baru pemekaran. Saya diundang oleh beberapa presidium yang akan mendirikan sebuah forum komunikasi mahasiswa. Jadi saya diundang dari kampus saya 5 orang dari Cigugur. Dari Cigugur saya ketemu di Pangandaran. Karena saya selalu merasa membatasi diri saya. Wah, saya nggak boleh gaul sama orang ini kayaknya jahat gitu kan. Karena waktu itu saya melihat penampilan. Wah, saya nggak mau nih ngomong sama si ini, karena si ini si anu nggak mau. Saya selalu begitu karena ortodok dan SDM saya itu belum terbangun, belum tahu harus gimana, kehidupan yang sesungguhnya seperti apa. Akhirnya saya melihat orang-orang yang gondrong, yaitu Kang Ai sendiri. Nah, ini siapa sih yang ngobrol ke depan? Kok orangnya selengean, tapi pinter ngomongnya ya, enak gitu, enak dicerna. Orang saya yang baru kenal aja melihat dia ngomong di depan enak ini. Ternyata ngomongnya sistematis, masuk ke semua kalangan. Wah, ini orang pinter. Tapi saya harus hati-hati nih, karena dia gondrong. Ya kan? Karena dia gondrong. Nah, ternyata setelah saya merasa dia punya barang yang aneh, waktu itu di Pangandaran belum punya tab. Tahu tab nggak? iPad. Nah, wah, dia punya iPad, punya itu ya. Bilang itu apa? Itu pas pertama dia buka, itu permainannya ada yang Angry Bird. Wah, aku dikasih pinjam.
Akhirnya aku main terus, enak ya main ini. Setelah itu dia buka laptopnya bagus. Wah itu apa? Laptopnya bagus, mereknya Apple. Wah dia ini orang kaya apa gimana sih? Makin bertanya-tanya, tapi dia pinter. Dia nanya, kamu dari mana? Saya dari Cibubur. Main yuk ke rumah, saya ada buku di sana. Waduh, ini ngajak saya lagi. Pasti dia mau nyulik saya. Saya pasti mikir gitu, mikirnya gitu saya. Tapi saya ngomong sama teman-teman saya dari Cibubur, ngomong gini, bro, pokoknya orang yang gondrong itu awasi, jangan sampai kita ikut sama dia, karena dia itu kita nggak kenal, gitu kan. Akhirnya saya pura-pura untuk ngomong sama dia, bro, saya nggak ikut pulang ya, saya mau makan sama teman. Udah makan di rumah saya aja. Ini makin baik ini orang apa gimana sih? Waduh, makin banyak pertanyaan yang aneh-aneh kan di kepala. Nah, akhirnya yang perempatan ini yang ke Pepedan tahu nggak? Nah, kita diikutin dari belakang kan. Saya udah mau ke sini, sini, ayo makan ke rumah. Dulu kan di sini masih gelap tuh, yang masuk ke rumahnya Kak Ai kan, Pak Ai gelap. Emang rumahnya di mana? Itu dekat lagi. Udah ikut ke rumahnya, ternyata sudah ikut ke rumahnya. Di perjalanan itu masih gelap. Waduh, ini mau dibawa kemana saya ini sama teman-teman? Makin kaget kan. Pas begitu belok ke rumahnya, terang benderang. Pas keluar bapaknya pakai peci, kepeak sama ibu. Itu tenang hati, wah berarti orang baik-baik. Begitu. Ternyata saya dikasih makan sama ibu sama bapak Dayat waktu itu, makan. Akhirnya kita ngobrol sampai subuh, ngedongeng masalah buku. Wah ini orang bener-bener orang pintar. Akhirnya besoknya saya pulang ke rumah jam 8 dia SMS lagi. Halo bro, hai di mana? Sini ke rumah saya main. Kita makan yuk, bakar ikan bawal. Waduh ini ngajakin lagi nih. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan dia suka sama saya. Aduh, ngeri saya tuh. Sampai udah saya nggak bisa bikin alasan, dia jawab terus. Ya udah saya datang ke sini. Makin datang ke sini semakin lama yang dia bicarakan adalah pendidikan, adalah buku. Kita bikin ini yuk, kayak perpustakaan gitu, untuk baca anak-anak. Di mana bro? Di sini di rumah. Ayo. Ya udah. Saya sering datang ke rumah, semakin datang semakin banyak, semakin orang teman-teman saya juga saya bawa banyak ya ke rumahnya. Akhirnya Pak Dayat sama Ibu Dayat, Ibu militer ngomong, jangan di rumah terus deh, kalau kamu mau bikin komunitas di sana aja tuh di sawah, biar tetangganya nggak risih, katanya kamu berisik banget. Akhirnya ke sawah itu jalannya segini nih jalannya setapak. Udah itu di rumahnya, di samping yang sekarang ada rumahnya Pak Agus kan, tahu? Itu kan bukan rumah, dulu sawah. Saya sering ke situ ngobrol di saung. Nah ketemulah saudara ini panjenengan Kang Irfan ini. Dia ketemu lagi. Kamu Nanang? Iya. Kamu Irfan? Iya. Pelukan kita. Pelukan. Apa kabar ini? Biasa kan senior. Ngobrol, udah nyambung. Waktu itu Kang Irfan apa? Gondrong banget. Beliau baru lulus, masih tahap skripsi kayaknya di Surabaya Sunan Ampel. Gondrong segini, terus pakai peci. Wah keren banget. Ini orang yang gondrong-gondrong ini biasanya pinter gitu kan. Ternyata iya, Kang Irfan memang pinter dari sana. Akhirnya kami terbangun untuk bikin sebuah ini, sebelum berdiri itu saung, gimana kalau kita roadshow ke sekolah-sekolah. Gimana maksudnya? Saya nggak ngerti roadshow, apa itu roadshow, terus apa itu workshop, apa itu jurnalistik, saya nol. Ini semua saya tahu itu semenjak ada komunitas Tambalan. Kata Kang Aik, udah kamu ikut aja, nanti kamu juga tahu. Saya masuk ke sekolah-sekolah, lihatin aja Kang Aik sama Kang Irfan. Oh gitu ya, kalau roadshow cuma perhatian jurnalistik, baca buku, nulis, udah. Tapi mereka jadi pinter dan termotivasi. Akhirnya bikin lagi apa? Gimana kalau setelah kita bikin pelatihan jurnalistik, kita adakan hiburan buat teman-teman peserta workshop biar mereka nggak bete. Gimana? Bikin teater. Apa sih teater? Nanti Kang Irfan ajarkan Cik Boy. Tapi Kang Boy duluan gini. Oh iya.
oh Kang Irfan gini puisinya, oh Boy gini. Akhirnya saya mengikuti. Nah kamu bisa nggak jadi ini? Gimana caranya, diajarin dulu sampai bisa. Akhirnya setelah berjalan ke sekolah-sekolah, ada yang namanya sekolah Dharma Bakti Karya ya, yang di situ, di sini kan ada pertigaan tuh, perempatan Teknas. Nah di sana dulu ada sekolah Teknas. Di sana katanya sekolahnya mau bangkrut, tinggalnya di Koprat 4 Kelapa. Gimana kalau kita ke sana, kunjung yuk ke sana, kita berpuisi lagi, roadshow lagi, pelatihan jurnalistik lagi. Ternyata semakin sini setelah kita semua kerjasama dan kita sepakat bahwa kita akan bikin sebuah komunitas apa namanya, komunitas belajar sabalan. Jadi sabalan itu artinya seteman, satu apa ya, kalau bahasa Indonesia kan lebih ini, seperkawanan, sabalan. Pokoknya kita sabalan, jangan terpisah, kita sabalan dimanapun kita sabalan. Akhirnya diresmikanlah komunitas itu. Pertama itu jadi komunitas, saya pertama seumur hidup jadi MC itu di komunitas. Pertama saya baca puisi di komunitas. Berkat siapa? Berkat teman-teman yang mempunyai di bidang itu. Saya belajar sama mereka. Begitu ceritanya. Jadi akhirnya kami menyelamatkan sekolah dari kebangkrutan, dibawa ke sini. Setelah komunitas adalah sekolah namanya SMK Bakti Karya. Nah, jadi sekolah ini memang kita selamatkan dari kebangkrutan. Sayang, dikelola sama anak-anak muda, dikelola sama orang-orang yang mau berjuang, dikelola sama orang-orang yang ikhlas. Jadi Kang Nanang kalau ditanya apa pengalaman Kang Nanang, bukan pengalaman, apa kesan Kang Nanang di komunitas? Satu, kesan saya menyesal. Nggak dari dulu ketemu siapa, Kang Ai, Boy, dan Kang Irfan, teman-teman. Kenapa nggak dari dulu? Karena kami juga berangkat dari kegelisahan. Coba kalian yang tinggal di kampung-kampung di luar sana, kamu gelisah nggak? Gelisah kan? Artinya saya harus kemana nih nanti kalau sudah sudah sekolah, terus kemana nih saya nanti setelah saya lulus sekolah, setelah saya lulus kuliah. Nggak instan. Jadi semuanya itu butuh proses. Kalau dalam agama saya mengajarkan tidak ada indah pada waktunya, tidak ada. Tapi kita indah melewati prosesnya. Nikmati ya, adik-adik. Jadi jangan wah nanti juga indah pada waktu itu, lebay. Bukan itu. Jadi yang indah pada waktunya itu nggak ada. Tapi kita indah melewati prosesnya. Nikmati. Kalau di apa istilahnya, disemprot sedikit sama bapak dan ibu guru, sama ibu militer, atau sama orang yang lebih di bawah kita juga. Kalau kita salah, kita harus menerima, benar nggak? Nah, jangan egois, karena gini, yang membuat kita cemas, yang membuat kita menjadi selalu bertindak gegabah itu satu, emosional, keegoisan kita yang ada dalam diri kita. Jadi lepaskan, biarkanlah kita nikmati prosesnya sesuai air yang mengalir. Benar nggak? Sesuai air yang mengalir. Lepaskan ego kita. Kita harus menerima kenyataan ini. Artinya satu, kita harus ikhlas menerima kenyataan kalian sebagai siswa-siswi. Kedua, kita harus sabar menjalaninya, sehingga kita sadar diri bahwa ya segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Ya barangkali hanya seperti itu yang bisa Kang Nanang sampaikan kepada teman-teman sekolah di siswa-siswi SMK. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi mohon maaf jika ada salah kata dari Kang Nanang. Itu saja Kang Nanang, sampai di sini ceritanya. Masih banyak sih, karena dulu Kang Nanang sangat merekam banget ya, dari awal perjuangan dari Sabalan sampai saat ini merekam banget, teringat dengan jelas. Cuman Kang Nanang nggak bisa
secara sistematis menjelaskan itu. Karena Kang Nanang segini kemampuannya. Mungkin yang lebih ini nanti Kang Ivan bisa nambah-nambah. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, kode. Barangkali mau ada yang bertanya, mangga. Jangan ragu-ragu, Bapak moderator. Barangkali ada yang bertanya, nanti kalau bisa dijawab. Itu dari gudang. Oh, Kang Nanang udah punya istri, udah. Kang Nanang punya istri, orang ya perbatasan sana, baru punya anak satu. Istri Kang Nanang namanya Kartika, anak Kang Nanang namanya Habibi ya. Terus apalagi ya yang bisa Kang Nanang sharing sama kalian? Intinya gini, intinya dari cerita tadi Kang Nanang kenapa pas lahir Kang Nanang ditinggalkan sama ibu, maksudnya ibu Kang Nanang udah meninggal. Kang Nanang selalu merasa sedih, merasa paling waktu SD itu merasa paling gak berguna, terus paling merasa paling merasa ini terpuruk lah. Tapi ternyata di luar Kang Nanang itu masih banyak orang yang lebih terpuruk daripada kita, betul nggak? Intinya jangan melihat ke atas, kita melihatnya ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, kita gimana tuh? Gak kesampaian, akan jatuh. Tapi kalau kita melihat ke bawah, artinya kita masih banyak yang di bawah kita, kehidupannya, kesehatannya, terus apalagi secara materinya, kemampuan ekonominya, kemampuan ininya juga, SDM-nya. Kita masih mending nggak sekolah. Kamu dari Papua kan? Nah, dari Papua kamu sekolah di mana? Di Jawa. Di mana? Di Bandung. Keren. Gak semua orang bisa sekolah ke sini. Betul nggak? Nah, jadi harus semangat belajarnya. Ya udah itu ya. Ada yang bertanya silakan. Banyak syukur. Ya enggak. Kalau lahir itu di Kalimantan, berarti asli orang Kalimantan, lahirnya di sana. Tapi kalau secara tertulis Kang Nanang di Kabupaten Pangandaran. Jadi Kang Nanang itu di Kalimantan itu hanya 1 tahun, begitu lahir sampai 1 tahun Kang Nanang pindah ke sini. Nah besarnya di sini sampai sekarang di sini. Gitu. Ada lagi siapa? Kerjaan atau kesibukannya sekarang? Oke. Kalau Kang Nanang kesibukannya mengajar di sebuah sekolah madrasah, ya, ngajar. Jadi artinya Kang Nanang menjadi seorang guru. Kang Nanang itu ngajar dari tahun 2010. Sekarang udah 2000 berapa? 23. Berarti 13 tahun Kang Nanang mengajar, mengabdi kepada pemerintah untuk mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas. Maksudnya begitu Pak? Berkualitas itu bukan dalam arti ini ya, tapi pengabdian Kang Nanang masih kurang. Kang Nanang dulu pernah mengajar di SMK Bakti Karya 4 tahun. Bahkan Kang Nanang itu pernah ngajar di salah satu kegiatan ekstrakurikulernya apa kan? Teater. Dulu sama Kang Nanang teater-teater itu kayak performing art, itu pertunjukan sama Kang Nanang itu dulu. Pernah juga ikut di provinsi, pernah mengisi acara kecil-kecil kayak di kabupaten, di kota, di mana gitu, pertunjukan di hajatan. Itu sama Kang Temur ini pernah menjadi asisten sutradara saya dulu. Ini Kang temannya hebatnya, pinter tangannya, ini ngukirnya. Kang Nanang banyak belajar sama Kang Temur. Pada akhirnya Kang Nanang juga dipertemukan sama Kang Temur itu di Sabalan. Gara-gara Sabalan Kang Nanang bisa ketemu orang Papua, orang Flores, orang Kalimantan, orang mana lagi? Rio. Bahkan asli lokal. Saya ketemu Kang Temur yang pinternya, ya Allah, luar biasa. Jadi Kang Nanang sekarang sudah tidak merasa gelisah lagi di rumah teh, banyak teman. Nah nanti kalian adik-adik atau teman-teman siswa-siswi SMK boleh main ke rumah Kang Nanang, boleh main ke wisata-wisata yang ada di sini. Atau bagi kalian yang mau belajar teater, boleh, tinggal ngomong aja nanti ke Pak Atip atau ke siapa, ke Pak Ai atau ke Pak Irfan. Kalau yang sudah
untuk pertunjukan ke panggung-panggung itu nanti ada sama Kang Temun, penaskahan apa segala macam, tapi untuk pengcastingan nanti sama Kang Anang untuk kayak kejiwaan, olah vokal dan yang lainnya, pengkarakteran ya boleh sama Kang Anang nanti. Kalau mau nyoba boleh deh, minggu depan kita agendakan ya. Ini hari apa Kang? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu depan ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler, tapi Kang Anang mau berbagi nih di hari Sabtu. Hari Sabtu ya, kalau bisa cukup 2 jam kok, kalian akan menjadi seorang yang punya karakter nanti di dunia teater. Kalau teater itu kan nggak boleh dibawa ke sama kehidupan sehari-hari, nggak boleh ya, karena teater itu bohongan. Bener nggak? Masa kamu mau jadi tukang apa? Tukang bohong selamanya. Aduh ya, apa aja jadi gini. Aduh, Kemarin pas teater di mana? Di Jogan ya? Kan Anang lihat itu. Wow. Ini baru pemula tapi udah pengkarakterannya udah ngena gitu. Kayak olah vokalnya, terus pengkarakteran rajanya. Apalagi yang pas jadi makhluk dedemitnya itu siapa? Yipta. Nah, itu Emang bagus itu. Emang cocok kamu jadi iblis. Emang udah nih. Bagus itu ya. Diperdalam lagi sama Kang Temun. Ada yang bertanya lagi maka mumpung kita masih ini nih kita tidak tahu. Anak ini. Aku agak bangku pensiun. kalau Yekwan, ada yang tahu Yekwan? Yekwan Hose, Kak Abner. nah itu sama Kang Anang tuh kayak Yohanes. Itu Rijal. Jujun tadi itu pernah kakak ajarkan teater juga main. Tapi Kang Anang karena nggak ke SMK lagi, ada kesibukan yang memang nggak bisa intens ke SMK, jadi Kang Anang untuk sementara tidak ke SMK dulu, jadi fokus di sana. Karena Kang Anang punya anak-anak kecil umuran anak SD, dia itu tugas apa ya, dari segala macam ininya kurang banget SDM-nya ini tuh, karena Kang Anang masuk ke sekolah yang memang banyak siswanya tapi nggak ada gurunya. Jadi dari rumah Kang Anang itu perjalanan sekitar 20 kilo ke sekolah itu. Kalau naik motor itu sekitar 1 jam. Jadi lumayan. Karena setiap pagi. Jadi memang capek banget. Apalagi anak-anak ini apa ya? Keterbiasaan di kampungnya itu monoton. Jadi begitu aja. Karena insya Allah mau merubahnya dengan teater. Kemarin mereka tampil di acaranya Pramuka, tampil teater membakar sejarah Pangandaran. Alhamdulillah mereka bisa guling di lapangan juga. Istilahnya mereka udah punya keberanian kan, anak-anaknya sendiri loh. Ya, mangga yang lain, Kak, Dek, ada yang bertanya nggak? Berarti kalau nggak ada yang bertanya, nggak begitu paham ya? Atau paham semua? Bukan pemateri, ini mas sharing aja. Kalau pemateri itu lebih ke ini ya, ke lebih menjelaskan ilmiah gitu. Tapi ini menceritakan, lebih ke story. Sudah. Ya, mungkin itu saja materi serta kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kang Nanang yang udah mau sharing tentang ceritanya, juga kepada pemateri kita Sania. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan ikhlas syukur. Maka ikuti kata-kata saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Atas ilmu pengetahuan. Atas ilmu pengetahuan. Kesehatan dan rezeki. Kesehatan dan rezeki. Yang Kau anugerahkan kepada kami. Yang Kau anugerahkan kepada kami. Hingga kami
kami selalu tercerahkan, sehingga kami selalu tercerahkan, sehat dan bahagia. sehat dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.